warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Prameswari dari mahasiswa jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan senam nifas. Nah, sebelumnya senam nifas itu merupakan latihan jasmani yang dilakukan oleh ibu setelah melahirkan atau postpartum pada saat kondisi ibu sudah baik, dengan tujuan yaitu untuk melancarkan peredaran darah ibu setelah persalinan. Yang kedua, mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga, memperbaiki postur tubuh setelah kehamilan. Yang keempat, mengencangkan otot-otot perut, panggul, punggung, dan juga otot-otot kaki. Nah, kira-kira kapan sih ibu boleh melakukan senam nifas? Nah, sebenarnya kan senam nifas ini sangat baik sekali dilakukan setelah persalinan, tapi kita perlu lihat dulu kondisi ibunya. Nah, untuk ibu yang bersalin normal, sebaiknya jika kondisi ibu sudah baik dan tidak ada komplikasi dan tanda-tanda bahaya, boleh dilakukan sesegera mungkin. Dan senamnya boleh dilakukan di tempat tidur dan bertahap ya pastinya. Dan senam ini merupakan salah satu bentuk mobilisasi dini agar tidak terjadi pembekuan pada tungkai atau trombobleditis. Selain itu juga mempercepat penyembuhan tentunya. Nah, untuk ibu-ibu yang bersalin secara seksio atau sesar, itu bisa dilakukan sesuai dengan anjuran bidan atau dokter, dan lebih baik setelah keluar kamar operasi bisa melakukan senam ringan seperti latihan pernafasan. Nah, setelah 2-3 hari baru boleh melakukan kegiatan latihan otot-otot seperti itu. Nah, tapi senam nifas ini sebaiknya jangan dilakukan oleh ibu-ibu yang mengalami riwayat anemia dan juga penyakit jantung dan paru-paru seperti itu. Oke, selanjutnya untuk gerakan-gerakannya kita akan langsung mempraktikkan ya. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang saya sudah berada di matras. Bisa menggunakan yoga mat, matras, atau di lantai juga boleh. Tapi lebih baik di matras yang empuk supaya mencegah nyeri. Atau boleh juga dilakukan di tempat tidur pada saat setelah melahirkan. Nah, sebelumnya senam nifas ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama senam nifas dini dimulai dari 6 jam sampai 2 minggu postpartum, dan yang kedua ada senam nifas lanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan senam nifas dini terlebih dahulu ya. Baik, ini adalah senam hari pertama. Nah, gerakan yang pertama adalah latihan pernafasan. Di sini kita tekuk kedua kaki kita. Letakkan kedua telapak tangan di dada, tarik nafas melalui hidung dan mulut, tahan lalu buang. Kembangkan dada dan rasakan dadanya itu membesar. Ini namanya pernafasan dada. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pernafasan iga-iga. Di sini kita meletakkan kedua punggung tangan di samping kanan kiri badan. Lalu di bawah iga-iga, tarik nafas dari hidung dan mulut, lalu buang. Rasakan tulang rusuk kita berkembang dan kempiskan, seperti itu. Lalu untuk gerakan yang ketiga ini adalah pernafasan perut. Kita memegang perut kita, lalu tarik nafas lewat hidung dan mulut sambil perutnya seperti dikembungkan. Ketika dibuang nafasnya, kempiskan perut. Buang nafasnya melalui mulut dengan seperti posisi bersiul. Lakukan semua gerakan tadi 3-5 kali. Selanjutnya yaitu senam Kegel. Nah, gerakan kedua yaitu senam Kegel. Sebenarnya bisa dilakukan sambil berbaring, dan senam Kegel ini tidak akan diketahui jika sedang dilakukan oleh orang lain. Nah, sekarang saya lagi duduk. Oke, posisinya rileks.
Nah, untuk melakukan senam Kegel ini, bayangkan sedang menahan buang air kecil ya. Nah, setelah itu ditahan lalu dilepaskan seperti itu. Dan ini bisa dilakukan kapanpun karena tidak membutuhkan alat dan juga tidak diketahui oleh orang lain. Oke, kita mulai. Posisi tubuh tegak, rileks, tarik nafas, tahan, buang, lepas. Seperti itu. Lakukan 3-5 kali. Nah, gerakan yang ketiga di sini adalah melatih otot-otot kaki. Ada 3 macam. Yang pertama ada menggerakkan ke belakang, yang kedua berhadapan, dan yang ketiga memutar. Nah, ini gerakan yang pertama. Kita akan tarik tungkai atau kaki kita ke belakang. Jangan lupa kita bersandar pada kedua tangan, posisi badan rileks. Tarik, lepas, tarik, lepas, seperti itu. Lakukan 3-5 kali semua gerakannya ya. Lalu yang kedua, hadapkan kedua telapak kaki kita seperti ini, lepas, tarik, lepas. Posisi kaki dua-duanya merapat ya. Lalu gerakan yang ketiga ini adalah gerakan memutar pergelangan kaki. Diputar seperti ini 3-5 kali hitungan juga. Lalu dibalik ke arah yang berlawanan. Dan selesai. Selanjutnya di sini ada senam hari kedua. Nah, yang pertama kita akan melatih otot perut dengan cara posisi tangan berada di samping kanan kiri badan, kaki ditekuk. Lalu naikkan kepala, tekuk kepala ke arah dada menggunakan otot perut ya, jangan leher. Seperti itu. Nafas diatur ketika kepala naik, buang nafas. Ketika turun, ambil nafas. Ulangi gerakannya 5-6 kali. Gunakan otot perut ya bunda. Lalu gerakan yang kedua kita akan melatih otot dasar panggul. Gunanya untuk mengencangkan otot-otot dasar panggul dan juga melancarkan buang air kecil dan besar serta mengurangi rasa sakit setelah jahitan. Nah, ini adalah caranya kita mengerutkan kedua bokong dan mengempiskan perut. Ditarik, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan. Atur nafasnya ya. Lalu yang ketiga di sini adalah kita akan melatih otot tungkai. Satu kaki ditekuk, lalu naikkan, turunkan kembali. Kaki yang sebelahnya tekuk, luruskan, lalu kembalikan. Lalu ulangi sebanyak 6 kali. Dan yang terakhir, kedua kaki ditekuk, naikkan setengah lurus, lalu turunkan kembali. Atur nafas ya, ketika berkontraksi maka buang nafas. Nah, ini adalah senam hari ketiga, posisinya tengkurap dan letakkan kedua bantal, satu bantal di bawah perut atau panggul, satu lagi di bawah tungkai. Letakkan kedua tangan di belakang, lalu kepala miring ke kanan. Nah, selanjutnya kerutkan atau kuatkan kedua bokong dan juga kempiskan perut. Ini tahan selama 5 hitungan. Lalu miringkan kepala ke arah yang berlawanan, lalu lakukan lagi mengempiskan bokong dan juga mengempiskan perut. Atur nafas ketika dikempiskan, buang nafasnya.
Lalu gerakan yang kedua ini adalah untuk melatih otot dada, gunanya untuk melancarkan ASI dan juga untuk merilekskan otot bahu yang pegal. Nah, ini gerakan yang pertama, kita bisa dengan cara memegang bahu lalu memutar bahu 8 kali. Lalu putar ke arah yang sebaliknya 8 kali juga. Nah, gerakan yang kedua adalah lihat seperti ini posisi tangan saya. Lalu tarik. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Lakukan selama 1 menit ya. Oke, yang terakhir kita akan ambil posisi berdiri, gunakan bantal. Nah, posisi badan harus tegak seperti ini. Tidak boleh bongkok, leher juga harus tegak. Lalu kita akan mengambil bantal, jangan lupa untuk mengempiskan perut dan juga pandangan ke depan. Saat menaruh barang, pandangan kepala ke bawah, ambil kembali barangnya, maju kakinya 1 langkah, taruh benda, lalu ambil lagi, kembali ke bentuk semula. Seperti ini, lakukan beberapa kali. 8 kali hitungan seperti ini. Nah, itu dia tadi bagaimana cara melakukan senam nifas dini. Nah, senam ini bisa dilakukan secara bertahap dengan kondisi ibu yang sudah baik ya. Jadi, senam nifas ini bagus sekali dilakukan supaya mencegah adanya bahaya pada nifas dan juga mempercepat penyembuhan luka. Oke, sekian dari saya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.